Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayatnya ke-66. Namun sebelum itu mari kita meminta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang tak henti-hentinya bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami supaya kami dapat dimampukan untuk memahami bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Matius 27 ayat 62 sampai 66, demikian firman Tuhan dibacakan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus, Hosiana. Perenungan kita pada malam hari ini diberikan tema oleh sinode, yaitu pemahaman yang keliru. Keliru memahami suatu peristiwa bisa berujung pada beberapa sikap, yaitu adanya penolakan, pengabaian, dan juga melupakan peristiwa. Keliru yang salah dimengerti berdampak pada reaksi berlebihan dan tidak tepat. Dalam konteks kubur yang dijaga, sangat terlihat penolakan yang diwarnai dengan kebencian karena imam-imam kepala dan orang-orang Farisi masih mengingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentu saja ingatan tersebut merisaukan hati mereka, sebab mereka sebelum Yesus mati disalibkan yang sangat bersikeras untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, sebab mereka tidak mau mempercayai bahwa ia adalah benar-benar Mesias. Dan juga ketika pada akhirnya mereka mulai menyadari bahwa Yesus memiliki kuasa yang khusus, tetapi mereka tetap menolak di dalam hatinya dan tidak mau mengakui hal tersebut. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tentulah yang dilakukan oleh para orang-orang Farisi dan juga imam-imam ini ketika Yesus telah mati, ia tidak semena-mena langsung tenang karena merasa menang. Tetapi mereka masih merasa gundah gulana karena masih menantikan perkataan Tuhan Yesus yang masih terngiang-ngiang di dalam pikiran mereka, yaitu ia akan bangkit setelah 3 hari. Untuk itu mereka mulai memberitahukan kepada Pilatus untuk membantu mereka agar makam tersebut dapat dijaga sehingga mereka dapat kembali membuat suatu pernyataan yang dapat menjebak rakyat untuk tidak mempercayai Tuhan, untuk mengatakan bahwa kubur Tuhan Yesus telah dijaga dan jikalau ia hilang maka mungkin saja murid-muridnya lah yang mencuri mayat ataupun jasad dari Tuhan Yesus ini. Nah, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berbuat kesalahan, bertolak dan dari pemahaman yang keliru ini, yaitu kekeliruan yang pertama mereka adalah memahami batu dan materai dapat menggagalkan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab batu dan materai dianggap sebagai jalan keluar dari kerisauan akibat mengingat perkataan Tuhan Yesus yang tadi saya katakan juga
bahwa dengan menjaganya mereka dapat mungkin saja membuat pemahaman yang lain bagi masyarakat. Kemudian pemahaman yang kedua ataupun kekeliruan yang kedua dari mereka yaitu memahami penjaga dapat membatasi dan menggagalkan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka memahami bahwa kehadiran penjaga itu dapat menjadi jawaban atas ketakutan pada kebangkitan Tuhan Yesus. Penjaga bukanlah penentu hidup manusia. Sebab itu di dalam Sabtu Teduh ini dapat menjadi membahana. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita telah merayakan Jumat Agung kemarin dengan bersungguh-sungguh kita memahami bagaimana makna kematian Tuhan Yesus bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, pada hari ini mungkin tidak sama dengan hari-hari lainnya ataupun tahun-tahun lainnya, di mana kita dapat merayakan Jumat Agung, kita dapat merayakan Sabtu Teduh, bahkan besok untuk menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah, mungkin saja tidak seperti yang lain-lainnya. Kita masih dalam keadaan pandemi dan tidak boleh untuk beramai-ramai, tetapi kita percaya bahwa ketika kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, maka yakinan dan percayalah perayaan kita bukan hanya sekedar perayaan biasa saja, tetapi kita merayakannya bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini di Sabtu Teduh ini, baiklah kita benar-benar mau merefleksikan bagaimana kehidupan kita bersama Tuhan Yesus selama ini. Apakah kita sudah benar-benar memberi diri untuk percaya dan juga mengucapkan terima kasih kepada Dia yang telah menebus dosa kita. Malam ini sebelum kita menyambut hari kemenangan Tuhan dari maut, kita diajak untuk percaya dan menghayati masa transisi dari kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Dalam masa transisi tersebut, umat merenungkan dua aspek yang menyatu, yaitu kedudukan dan juga harapan. Aspek kedudukan bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia sehingga membebaskan kita dari belenggu dosa dan juga maut. Aspek kedua yaitu kedudukan bahwa Tuhan Yesus yang telah mati ini yang telah dirayakan pada Jumat Agung, yaitu aspek harapan karena Yesus telah bangkit yang akan dirayakan pada hari Paskah besok. Yesus Kristus dikuburkan. Penguburan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia telah benar-benar mati. Dan Ia juga telah menggenapkan tugas kemanusiaannya. Ia telah datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan Bapak, Ibu, dan juga saya, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa melalui kematiannya di kayu salib sebagai korban penebusan dosa. Hal ini adalah wujud kasih dan juga karunia yang terbesar bagi umat manusia, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Allah tidak menyembunyikan diri bagi kita. Ia mengasihi, menyertai, bahkan memperdulikan kehidupan kita. Ia telah menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam perayaan Sabtu Teduh ini, marilah kita menghayati kedudukan dan juga harapan. Hidup di dunia ini adalah fana dan penuh derita, maka janganlah kita hanya terfokus kepada perkara dunia. Kendati pun hidup di dunia ini fana dan juga penuh dengan derita, namun kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Yesus. Maka hendaklah kita menjalani kehidupan ini dengan iman dan juga kasih kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita memiliki pemahaman yang sama, pemahaman yang satu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menebus dosa Bapak, Ibu, dan juga saya, yang telah mati di kayu salib dan juga dibangkitkan kembali sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Baiklah kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan juga para imam-imam yang
dilihat di depan umum memiliki ketaatan yang sangat-sangat taat, tetapi di dalam hatinya ia menolak kehadiran Tuhan yang adalah juru selamat bagi kita. Dan kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang tidak baik, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam perenungan kita malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar menghayati kematian Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya adalah Tuhan yang penuh kasih. Walaupun kita berdosa, ia tetap menebus dan mengasihi kita. Untuk itu baiklah kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan dengan bertingkah laku yang baik, dengan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus melalui firman yang telah diberikan kepada kita. Mari kita menjadi terang dimanapun kita berada dan menghayati bagaimana hari kemenangan yang akan kita rayakan besok hari. Untuk itu mari bersemangat di tengah keadaan apapun, kita tetap bersuka cita dan kita meyakini bahwa Tuhan yang akan menolong kita sekalian. Untuk itu tetap bersemangat, percayalah bahwa Tuhan yang telah mati di kayu salib akan dibangkitkan kembali dan kemudian akan naik ke surga untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya, dan juga memberikan kesejahteraan bagi kita dan juga sukacita yang penuh bagi kita. Amin. Untuk perenungan pada malam hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami memiliki Allah yang begitu luar biasa menjaga kami. Di tengah-tengah keberdosaan kami percaya dan kami mengakui bahwa Tuhan yang telah menebus kami tetap mengasihi kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami selaku umat-Mu untuk mau percaya kepada Tuhan, untuk mau menerima Tuhan, dan juga tentunya ajar kami untuk berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kami akan menyambut hari kemenangan Tuhan di atas maut, hari Paskah besok hari. Tuhan berkati kami, jaga lindungi kami. Di tengah-tengah berbagai kondisi kehidupan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami adalah Tuhan juga yang akan menolong kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa jikalau kami tetap tahankan kehidupan kami dengan menaruhkan harapan kami kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama, akan menjaga dan melindungi kami. Untuk itu berkati kehidupan keluarga kami, kehidupan pribadi kami, dalam pekerjaan kami, usaha kerja kami, baik itu yang masih menantikan pekerjaan. Tuhan berkenan memberkati kami, memberikan kami kekuatan supaya kami dimampukan untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Berkenan memberkati kami dalam kelemahan tubuh supaya kami dapat dipulihkan, kami dapat merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah rasa duka yang kami alami, rasa sakit, bahkan rasa bahagia yang kami alami. Untuk itu ya Tuhan, ini kami, ini permohonan kami, ini doa kami, ini seruan syukur kami hanya kepada Tuhan, dan terima kasih kami atas pengorbanan-Mu bagi kami. Untuk itu dengar dan sambut kami, sebab kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin.